Selamat siang Pak Putra, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Edis, Sastungkara, kabar saya hari ini baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Pak, kabar saya juga baik. Ya, saya berharap ya semoga kita semua sehat selalu dan juga tetap semangat dalam melayani anak-anak ya. Ya, Sastungkara, swaha Ibu. Semoga Ya, kita selalu dalam amin. keadaan sehat. Iya, baik Pak. Eh, Bapak Iya, ini datang ke saya, mungkin adakah yang pengen mau bicarakan dengan saya atau ya curhat lah seperti itu iya benar atau sekali Bu. bagaimana? Nah, sebenarnya Bu, sebetulnya saya ke sini ingin menceritakan sesuatu permasalahan Bu yang saya hadapi di sekolah. Tapi hari ini Ibu tidak sedang sibuk kan Bu ya? Puji Tuhan Pak, saya tidak sedang sibuk ya. Jadi saya bisa mendengarkan Bapak. Jika Bapak ingin ya bercerita dengan saya siap mendengarkan. Ya, Kalau baiklah boleh Bu. saya tahu, Hmm. apa sih permasalahan yang Bapak hadapi? Mungkin bisa diceritakan. Ya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Ibu sudah mau mendengarkan curhatannya saya nanti Bu. Nah begini Bu, saya kan di sekolah mempunyai murid yang beragam. Nah namun akhir-akhir ini saya itu memperhatikan muridnya saya itu kok rasanya kedisiplinannya itu agak berkurang. Itu bisa disebutnya menurun Bu. Nah jadi eh, saat hari-hari sebelumnya, padahal siswa saya itu semuanya rajin-rajin, bertanggung jawab. Tapi beberapa minggu ini saya perhatikan kok rasanya kedisiplinannya itu berkurang. Nah, begitu Bu Edis. Oh, jadi sebelumnya murid Bapak di sekolah tuh semuanya rajin-rajin. Iya, Belakangan ini sebagiannya mulai menurun disiplinnya seperti itu ya, Pak? iya betul sekali Bu. Nah, Hmm. jadi saya kan ketakutannya nanti ketika murid itu mengalami penurunan kedisiplinannya akan berpengaruh juga nanti atau berdampak pada tanggung jawabnya Ibu. Seperti misalnya tugas piket, menjaga lingkungan sekolah, apalagi tanggung jawabnya di rumah. Ada misalnya pekerjaan rumah, seperti itu Bu. Nah, jadi saya rasa kedisiplinan ini sebenarnya sangat penting sekali bagi diri siswa. Nah, apalagi ini berkaitan dengan tanggung jawab, Bu. Kok, nah ini dah yang saya rasakan. Kenapa sih kok bisa sampai menurun gitu, Bu? Oh, begitu. Jadi, yang Bapak rasakan itu bahwa kedisiplinan yang menurun ini berakibat pada tanggung jawab ya. Jadi Ya, betul sekali, Bu. murid-muridnya itu, eee, ya kurang tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, seperti itu. Eee, Ya, ya benar sekali, Bu. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita ini, apa yang Bapak harapkan nanti bagi murid-muridnya? Ya, kalau harapan saya sih Ibu Edis dapat membantu saya menemukan bagaimana caranya menumbuhkan lagi kedisiplinan tersebut supaya siswanya antusias dalam melakukan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, dan tentunya disiplin itu meningkatlah pastinya Ibu. Oh iya, baik Bapak. Sebelumnya, kira-kira kegiatan apa yang pernah Bapak lakukan di sekolah yang bisa membangun sikap disiplin, terhadap anak-anak itu? Mungkin Bapak bisa Ya, ya. ceritakan kegiatan apa yang pernah dilakukan? Ya, kemungkinan saya sih kurang memotivasi siswa ya Bu ya, ataukah memberikan apresiasi setiap kegiatan siswa. Nah, sehingga siswa itu merasanya gimana ya, kurang diperhatikan sama guru, ya kemungkinan itu. Nah, jadi saya sih harapannya nanti bisa merubah terutama di dalam diri saya dulu, agar lebih bisa memotivasi siswa nantinya, memberikan apresiasi,
terhadap semua ataukah kegiatan-kegiatan siswa yang tentunya bersifat positif, Ibu? Oke, jadi Bapak ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, tapi Iya, memulainya awal dari diri Bapak sendiri ya, iya, sebagai Ibu. pemberi contoh atau teladan, seperti itu. Iya, Ibu. Jadi kita tidak bisa langsung menuntut murid atau meminta murid melakukan sesuatu, sedangkan kita sebagai guru tidak bisa memberi contoh. Seperti itu ya Bapak ya Iya, maksudnya? iya, Ibu. Benar sekali, Ibu. Oke, baik. Kira-kira nih melihat dari permasalahan yang Pak Putra alami ini, apa yang ingin Pak Putra lakukan atau rencana kegiatan apa yang ingin Pak Putra lakukan agar lebih mendisiplinkan muridnya? Ya, baiklah, Bu. Mungkin yang dapat saya lakukan seperti misalnya memotivasi mereka kali, Bu, ya. Atau mungkin membuat sebuah keyakinan kelas, Bu. Nah, di mana kalau keyakinan kelas itu kan kita buatnya bersama-sama, Bu. Kita menyumbangkan apa yang kita yakini dan di dalam keyakinan tersebut kan terkandung nilai-nilai yang apa namanya Bu, yang positif. Nah, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, ada saling menghormati. Nah, mungkin seperti itu Bu dan menerapkan dengan suatu pembiasaan diri mungkin bisa ya Bu ya. Karena kalau pembiasaan diri dari dalam maupun luar sekolah itu kan juga dapat menumbuhkan rasa apa namanya ya, rasa disiplin terhadap dirilah utamanya dulu, Bu. Iya, eee, jadi untuk melakukan semua itu rencananya Bapak mau membuat keyakinan kelas ya, yang pertama ya. Iya, Ibu. Ketika Iya, Ibu. sudah membuat keyakinan kelas itu kan berarti kesepakatan bersama dengan anak-anak. Iya, Ya, jadi dari kesepakatan itu anak-anak pasti merasa bahwa, "Oh, ini yang kami sepakati, iya, jadi kami benar bisa sekali, Bu. lakukan." Betul seperti itu ya, Pak? Iya, benar, Ibu. Oke, itu yang pertama tadi bahwa mau membuat keyakinan kelas. Kemudian yang Iya, berikut tadi Pak Putra juga menyampaikan bahwa, memberi motivasi, iya, memberi benar sekali, motivasi, Bu. Nah, jadi heeh, menurut saya kalau motivasi itu kan bisa menumbuhkan semangat untuk siswanya. Ketika siswanya misalnya melakukan atau membuang sampah pada tempatnya, melihat sampah, dia pungut kemudian dibuang pada tempatnya. Nah, itu diberikan motivasi dan apresiasi kan mungkin siswanya merasa, "Oh, saya diperhatikan loh sama gurunya. Oh, saya dibuat senang loh sama gurunya." Jadi mungkin besok saya melakukannya lagi. Nah, itu, menurut saya mungkin efektif juga sih, Bu, untuk menumbuhkan, apa namanya, kedisiplinan siswa tersebut. Nah, ataukah misalnya kalau murid datang terlambat, nah jadi saya motivasi agar siswa itu datang lebih awal. Nah, mungkin siswanya itu merasa gimana ya, "Oh, saya diperhatikan, diajak datang lebih awal sama gurunya." Jadi saya akan melakukannya. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Tapi kembali lagi sih, kalau misalnya saya memotivasi, yang dimotivasi juga, misalnya nggak respon, nggak respek, ya mungkin saya memberikan suatu pembiasaan lagi, Bu. Pembiasaan terhadap seluruh siswa saya, agar semuanya, dirasa adil. Nah, seperti itu mungkin, Bu. ya. Eee, betul sekali Pak Putra ya. Jadi kalau murid itu tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, pasti juga tidak bisa terlaksana apa yang kita Iya, harapkan ya, iya benar sekali, Bu. kedisiplinan itu tidak bisa, heeh. Ya kalau, dari saya sih melihat bahwa ya tadi kan Pak Putra sempat sampaikan bahwa membuat keyakinan kelas. Iya. Sepertinya keyakinan kelas itu satu-satunya cara terbaik, heeh. Iya, mungkin itu dulu salah satu dulu, saya Iya, salah lakukan. Kalau ya kalau sudah efektif ya mungkin saya tingkatkan lagi. Nah, kalau membuat keyakinan kelas kan kita sebagai guru tidak menuntut, tapi kita meminta penuangan ide-ide atau pendapat yang mau disampaikan oleh siswa. Jadi kita sebagai guru akan menampungnya, begitu Ibu. Jadi yang kira
Nah, itu adalah motivasi dari dalam diri anak, bukan paksaan dari luar dirinya. Seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali Pak Putra ya. Oke, kalau kita melihat atau menilai dari rating 1 sampai 10, Hmm, kira-kira menurut Bapak sendiri ya, ya. selama ini Bapak sudah mencapai rating berapa? Kalau saya lihat sih kira-kira saya levelnya antara 3 dan 4 itu mungkin, Bu, tidak terlalu menyentuh, apa sih namanya, 50% lah ya. Ya kurang lebih di 3 sampai 4 itu mungkin, Bu, ya? Oke, jadi menurut Bapak masih di 3 sampai 4 ya. Iya, betul Eh, sekali, Bu. Jika dengan kegiatan seperti keyakinan kelas, pembiasaan-pembiasaan, dan juga motivasi seperti itu, harapan Bapak agar bisa mencapai rating berapa? Harapan saya sih agar dapat menjadi suatu perbaikan atau kenaikan level ya mungkin di 6 sampai 7 lah, Bu. Ya, 6 agar sampai ada 7. peningkatan dari kegiatan serta dampak yang dapat terlihat, Ibu. Jadi saya sangat berharap kalau siswanya itu dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik, kedisiplinannya meningkat. Nah, seperti itu, Ibu. Baik Pak, itu bagus sekali ya. Jadi semoga ya Bapak berusaha untuk bisa mencapai harapan itu. Nah, dari rencana kegiatan yang akan Bapak lakukan ini, apakah Bapak perlu dukungan dari orang lain dan sebagainya? Ya, tentu saja, Ibu. Jadi saya itu perlu banyak dukungan. Bukan sih dukungan dari finansialnya, tapi dari motivasi, dari kerjasama. Tentu yang utama itu ya mungkin kepala sekolah dulu. Saya ajak bekerja sama untuk berkolaborasi, mensosialisasikan bagaimana pentingnya disiplin, bagaimana pentingnya tanggung jawab. Nah, baru kemudian saya ajak teman-teman atau rekan guru lainnya dan juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami, Bu. Iya, jadi dari pembicaraan kita ini saya menangkap bahwa Bapak Ya, ingin meningkatkan kembali ya disiplin belajar anak-anak yang akan berakibat pada tanggung jawab anak-anak ya. iya, Heeh, ya benar itu yang sekali, Bu. sangat ya, itu yang sangat Bapak harapkan. Iya, Ah, betul, Ibu. jadi Eh, saya berharap ya semoga secepatnya Bapak melaksanakannya dan saya menunggu ya apa cerita Bapak nanti setelah melaksanakan proses atau kegiatan yang bisa ya meningkatkan kembali disiplin belajar anak seperti itu. Ya, Ibu. Jadi terima kasih, Bu, sudah mendengarkan curhat saya. Jadi betul seperti apa yang Ibu katakan. Nah, jadi saya harus dapat merubah sikap, perilaku, disiplin, dan tanggung jawab anak secara sadar. Nah, mungkin secara sadar itu saya artikan bukan paksaan dari gurunya, harus mereka sendiri yang mempunyai kesadaran bahwa disiplin itu sangat penting, tanggung jawab itu sangat penting. Nah, jadi seperti itu, Bu. Nah, jadi harapan saya itu memang, sangat, apa ya namanya, sangat berharap sih kalau siswanya itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri, Bu. Nah, jadi Ya, seperti itu, Bu. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih, Bu, atas mendengarkan masalah yang saya hadapi. betul Bapak. Saya juga berterima kasih sekali Bapak sudah mau terbuka, mau curhat, mau berbagi dengan saya ya. Eh, saya tunggu cerita Bapak selanjutnya setelah melaksanakan kegiatannya nanti. Ya, terima Ya, kasih banyak Bapak. iya, terima kasih, Bu. Semoga saja Ya, saya dapat menjalankan programnya dan berjalan sesuai harapan saya, Ibu. Terima kasih, Bu Edis. Selamat siang, betul Ibu. Bapak. Selamat siang sama-sama. Ya, ya. Eh, Bapak yang coach. Ya, yang tadi itu berapa kurangnya tadi, Bu? Cuma dapat 12 menit ya? Ya, tadi 12 menit. Masih kurang 3 menit tadi. Oh, iya, ya, Ibu.
Udah Bu ya? Sabar Pak, saya atur waktu dulu. Biar Oh gitu gitu ya ya. ya, Ya ya Bu. sambil ya. Bilang sudah siap udah Bu ya? Oke, oke, oke. Ya. Sudah Pak. Selamat siang Ibu Edis. Selamat siang juga Pak Putre. Apa Bagaimana kabarnya Bu? kabar? Iya. Kabar baik, puji Tuhan, sehat selalu Pak. Gimana kabar Bapak sendiri? Ya, kalau saya Astungkare sangat baik Bu dalam keadaan sehat. Jadi mudah-mudahan kita selalu tetap dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Nah, jadi Ibu Edis datang menyempiri saya. Sepertinya ada masalah. Apa ada yang ingin dibicarakan Bu? Atau yang dapat saya bantu mungkin? Atau curhat kecil kah? Boleh Bu. Iya Pak, baik. Sebenarnya sih ada sedikit masalah Pak. Pengen sih saya cerita, tapi apakah Bapak punya waktu mau mendengarkan saya? Oh, tentu saja Bu. Saya sangat punya waktu Ibu. Tapi ya begitulah. Ayo kita ngobrol terbuka saja Bu. Agar apa yang menjadi harapan nanti bisa tercapai Bu. Jadi Oke, kalau boleh tahu Bu, apa yang saya bisa bantu Bu? baik Pak. Begini, sebenarnya saya punya masalah dengan murid-murid saya di kelas. Nah, kebetulan di kelas saya itu kan ada 28 anak, Pak. Ya, Jadi ini anak-anak TK ya. Jadi murid saya itu ada beberapa yang hmm. tidak fokus gitu loh, Pak. Tidak fokus belajar. Eh, Oh iya ya. Ya, jadi kalau saya ngajak mereka untuk mengerjakan tugas atau mau nonton video dan sebagainya seperti itu untuk duduk Iya. resmi, mereka tidak mau, mereka lebih senangnya main. Ah, akhirnya Oh. saya tanya sama mereka, kenapa anak bu guru kok tidak fokus belajarnya, lebih senangnya main? Ah, akhirnya mereka cerita, katanya, Hmm. Bu Guru, kami bosan. Eh, Kalau belajarnya terus saja menulis, menggambar, mewarnai, itu kami sudah bosan Bu Guru. Kami lebih senangnya bermain aja. Jadi seperti itu Pak, Oh. sehingga saya bingung gimana ya caranya supaya murid-murid saya ini bisa fokus belajar meskipun ya dalam arti bahwa mereka tidak harus duduk menulis atau mewarnai, tapi mereka bisa fokus dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu Pak. Oh iya Ibu. Nah, jadi dari sini saya dapat menangkap permasalahan Ibu yang Ibu hadapi itu yaitu ada anak lebih senangnya bermain daripada belajar. Seperti menulis atau mewarnai gambar. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi ini Iya, betul menjadi sekali Pak. permasalahan di dalam proses belajarnya Ibu tentang fokus belajar murid. Nah, jadi Iya. ada fokusnya menurun. Nah, walaupun Bu Edi sudah bagaimana meningkatkannya dengan strategi pembelajaran yang beragam, jadi murid tetap tidak fokus ataukah fokusnya menurun. Begitu kan Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Heeh. Jadi saya sendiri melihat bahwa apa mungkin ya strategi Hmm, pembelajaran yang saya lakukan itu masih belum ya menarik seperti itu. Eh, Kemudian iya, saya juga berpikir mungkin juga karena saya tidak memetakan murid berdasarkan minat dan juga gaya hmm, belajarnya. ya, ya, Eh, ya, Ibu. jadi mungkin Nah, saja jadi seperti itu. ya, jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, nah jadi apa rencananya yang akan Ibu lakukan, Bu?
Mungkin Bu Edisnya Eh, punya cara-cara tersendiri untuk membangkitkan ataukah meningkatkan fokus anak di dalam belajarnya. Jadi apakah Ibu punya rencana, Bu? eh, iya Pak, saya sih punya rencana. Hmm. Eh, yang pertama mungkin saya membuat pemetaan dulu ya, pemetaan anak berdasarkan minat dan juga gaya belajarnya mereka. Nah, Ya, ketika saya sudah tahu minat mereka apa, kemudian gaya belajarnya ya, seperti apa, baru saya bisa membuat perencanaan kegiatan yang menarik sesuai dengan minat dan juga gaya belajar mereka.